Anda kembali di kabar pemilu kada pemirsa. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni mengeluarkan pernyataan mengejutkan soal peluang Anies Baswedan yang maju di Pilgub Jakarta. Menurutnya, rekomendasi Nasdem terhadap Anies Baswedan bisa saja berubah lantaran situasi politik yang masih sangat dinamis. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Nasdem bakal mencabut dukungannya ke Anies Baswedan? Cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni menyebut nama bakal calon yang menerima surat rekomendasi dukungan dari partainya tidak otomatis akan didaftarkan sebagai kontestan di Pilkada serentak November mendatang. Syahroni memastikan hal tersebut juga berlaku untuk pemilihan Gubernur Jakarta. Menurutnya, rekomendasi Nasdem terhadap Anies Baswedan bisa saja berubah hingga batas akhir pendaftaran lantaran situasi politik yang masih sangat dinamis. Politik itu sangat dinamis ya, kan bukan berarti pada putusan-putusan final terkait dengan para rekomendasi misalnya itu bisa saja berubah. Tapi kita nggak tahu proses dinamika politik yang akan berjalan selanjutnya. Tapi disampaikan oleh kemarin Pak Hermawi Taslim untuk mengusung Pak Anies Baswedan, tapi kan ini masih berproses sampai titik darah penghabisan pada saat pendaftaran. Ya, pernyataan tersebut memang menjadi perbincangan dan untuk membahas efek dari pernyataan Bendahara Umum Partai Nasdem yang menyebut Anies bisa saja gagal mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem karena perkembangan politik yang dinamis, kita langsung ajak Anda berbincang dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian, dan analis politik Ujang Komarudin. Selamat sore, Kang Ujang dan juga Kang Pipin, apa kabar, sehat? Sore. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Maria, Kang Pipin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau ke Kang Pipin terlebih dahulu. Kang Pipin, kalau kemudian sehat, apakah kemudian komunikasi PKS dan juga Nasdem sehat-sehat juga nggak, Kang? Apakah sudah mendengar juga mengenai hal ini? Sehat, Alhamdulillah. Setahu saya kalau nggak ada pertemuan intens ya antara Pak Anies dengan Nasdem, Pak Anies dengan PKS dan juga PKS dengan Nasdem sampai saat ini tidak ada sesuatu yang kami perkirakan sesuatu dinamika yang perlu direspon, tapi kami tidak tahu yang disampaikan oleh Bang Sahroni itu apa maknanya, tetapi sampai saat ini kami melihat komunikasi masih baik ya, dan ya memang betul bahwa kemungkinan dinamika ada perubahan sebagaimana di beberapa pilkada kami melihat terjadi perubahan-perubahan, ada yang calon elektabilitas tinggi, kemudian tidak dapat rekom sehingga tidak cukup tiket berlayar gitu ya. Tetapi kami akan berusaha untuk menjaga komunikasi hubungan baik supaya bagi kami Anies Sohibul Iman ini bisa tercapai. Tetapi memang kami harus akui bahwa bahwa PKS tidak cukup sendiri sehingga kami menunggu bagaimana respon dari berbagai partai untuk bersama-sama bisa mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Oke, Kang Pipin, artinya menurut Anda ini pernyataan pribadi dari seorang Syahroni atau bagaimana? Ya, ini sebetulnya normatif apa yang disampaikan oleh Bang Sahroni, dan bagi siapapun ini bisa menjadi early warning bahwa tidak ada tiket yang fix ya sebelum daftar ke KPU pada akhir Agustus ini. Jadi mungkin berubah, sangat mungkin, sebagaimana Pilkada DKI juga sebelumnya di detik-detik terakhir harusnya di situ Sandi Mardani, kemudian akhirnya Anies Sandi, tentu mengagetkan. Dulu juga tiba-tiba Pak Mas Ahaye yang mencalonkan dengan Bu Silvi juga itu cukup mengagetkan untuk bertarung dengan Pak Ahok. Jadi bagi kami ini bagian dari dinamika, kami menghormati masing-masing kebijakan dan kedaulatan partai untuk menentukan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung. Oke, Kak Pipin, tapi begini kan, yang harus dikunci juga kan adalah pasangan aman ini ya, Anies dan juga Sohibul Iman. Apakah Nasdem sendiri menurut Anda sudah sepakat dengan pasangan ini?
Ya, kami merasa sudah mengkomunikasikan pasangan aman ini sejak awal dan ada lampu hijau dari Nasdem, tetapi kami tentu tidak tahu perkembangan yang terakhir ya seperti apa ya, dan tetapi kami masih yakin bahwa komitmen ini bisa terus Oke. dan saya kira tadi karena kami tidak bisa satu partai mengusung, maka tentu komunikasi ini akan terus dijalankan. Semoga sampai final 27 Agustus ya kami bisa membawa pasangan Oke. ini ke pelaminan di KPUD DKI. Iya, semoga lampu hijaunya sampai final begitu ya Kang Pipin. Kang Ujang, Anda melihatnya sebenarnya sinyal apa pernyataan dari Syahroni kemarin ini, Kang? Ya, kalau saya sih melihat walaupun ya tidak mewakili institusi partai, tetapi kan tidak ada asap jika tidak ada api, tidak ada statement jika tidak ada katakanlah dinamika dan Suaranya tidak perkembangan nyampe politik ke saya. saat ini. Saya meyakini ya itu adalah bagian daripada dinamika ya riak-riak dalam politik. Tetapi bagaimanapun yang bicara adalah Suara Kang Ujang seorang tidak bendahara kedengaran di umum saya. Partai Nasdem ya. Seorang apa namanya petinggi elit Nasdem, tentu ucapannya tidak sekedar ucapan pribadi, tapi bisa jadi bahwa itu juga apa namanya menjadi bagian daripada tadi Nasdem sendiri. Memang kenyataannya adalah partai-partai hari ini gitu belum secara resmi memberikan surat dukungan ya apa namanya bagi Anies Baswedan begitu. Ini yang menjadi rumit. Oke. Karena dalam konteks tadi politik bisa saja yang didukung secara lisan gitu ya, didukung secara apa namanya langsung, misalkan di DPP seminggu yang lalu, tapi kenyataannya misalkan tidak diberikan rekomendasi dukungan ketika pendaftaran di KPU. Karena ini menjadi persoalan. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini kelihatannya ada dinamika yang begitu cepat ya yang terjadi di Partai Nasdem. Entah apa yang terjadi, tentu ini menjadi bahan evaluasi juga bagi Anies ya, bagi PKS untuk untuk terus berkomunikasi, menjalin apa namanya kekuatan komunikasi dengan Partai Nasdem. Karena begini, ketika Pak Anies sudah dipasangkan dengan Pak Soebul Iman dan itu PKS satu-satunya yang mendukung ya, dan kebetulan minggu lalu Nasdem juga ikut, ini kan menjadi sebuah apa namanya keberuntungan sendiri bagi Anies. Apa namanya bagi saya kemenangan sendiri di tengah jalan ketika Nasdem memberikan dukungan. Tetapi pasca Pak Syahroni bicara 2 hari yang lalu terkait dengan belum tentu mengusung Anies, ini menjadi sebuah ujian ya bagi Anies dan bagi PKS untuk menjalin komunikasi lebih intens lagi dengan Nasdem. Karena jika Nasdemnya tidak mengusung Anies, tentu Anies bisa saja tidak berlayar begitu. Ini yang menjadi catatan saya. Iya, catatan Anda termasuk juga pernyataan Ahmad Syahroni Anda anggap sebagai suatu hal yang mengejutkan dan bagian dari dinamika politik. Apakah ini juga kemudian bagian dari dewa-dewa yang mempengaruhi pilihan di pilkada serentak di DKI Jakarta? Kang Ujang, dijawabnya nanti ya Kang ya, usai jeda sesaat lagi. Tetap bersama kami pemirsa. Ya,